Kira-kira nonton ya. Ini kan untuk menarik siapa anak-anak atau masyarakat yang ingin mondok ngapalin Quran, kita harus bisa menjawab. Ini kalau di sini dijelaskan apa ya? Jadi kalau lupa atau ragu-ragu dalam menghafal Quran karena nanti takut lupa dan kemudian dosa, ini masih dikatakan di sini mafsadah yang mutawahhimah. Mafsadah yang mutawahhimah, belum nyata. Sementara pahala menghafal Quran itu muhaqqaqah. Ya. Bisa dipaham ya. Jadi menghafal Quran itu pahalanya jelas ya kan. Orang yang hafal Quran ini nanti akan dimuliakan oleh Allah, akan bisa memuliakan keluarganya, jasadnya utuh dan sebagainya. Ini pahala orang yang hafal Quran jelas dalil-dalilnya. Tapi kalau lupa ya, lupa ini masih mutawahhimah atau kerusakannya ini belum tentu terjadi gitu. Ya kan? Makanya kalau dalam kaidah usul fikih itu atau qawaid fikih, wal khairu al muhaqqaq la yutraku limafsadatin mutawahhamah. Kebaikan yang sudah nyata itu tidak bisa ditinggalkan karena ada mafsadah yang mutawahhimah. Mafsadah atau kerusakan yang masih belum jelas, belum nyata. Nah, ini kudu bisa menjawab begitu ya. Kadang akhirnya down. Nah, ini terus gimana? Ya harus dikasih tahu kayak gitu. Nah, sekarang batasan lupa sehingga itu dinilai dosa besar itu gimana? Kita ini ini ada apalanya wes lupa kabeh kan gitu. Nah, makanya kita harus tahu ini kira-kira batasan dosa lupa yang dinilai dosa besar itu gimana? Jadi kan dalam hadisnya itu nyambung ya, jelaskan uridat aliyya ujuru ummati hatta al-qadat yufujihar rajul minal masjid wa uridat aliyya dunubu ummati falam ara dzamban a'dhama min suratin al-Qur'an aw ayatan utiyaha rajulun tumalasiha. Ini hadis Kanjeng Nabi dijelaskan bahwa Kanjeng Nabi itu pernah diperlihatkan dosanya umatnya dan beliau mengatakan, aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada surat Al-Quran atau ayat Quran yang diberikan kepada seseorang kemudian dia melupakannya. Ini termasuk dosa besar. Tapi batasannya bagaimana? Ini dibahas oleh para ulama kan gitu. Jadi batasannya adalah batasannya itu pokoknya kalau lupanya itu memang betul-betul karena ini ya, berangkatnya karena tahawun atau takasul. Tahawun itu berusaha menyepelekan, takasul itu malas-malasan ya. Ini tidak masuk ini masuk dalam dosa besar yang ketika dia lupa itu nanti karena sebab tahawun atau takasul ini masuk dosa besar. Kalau dia ini bukan karena itu, memang dedel ya kan, lalian ya, ini ya tidak, ini tidak masuk kategori dosa besar. Ini ilatnya itu karena tahawun atau takasul. Nah, ini batasan dari dosa besarnya tadi. Kalau santri mungkin ya lali, tapi kan terus deres. Tapi kalau dia memang takasul, tahawun, ini namanya kalau dalam takbirnya itu ini apa? Beda antara lupa dan iskot. Iskot dia itu menggugurkan, memang menggugurkan hafalan Qur'annya. Tapi kalau nisyan ini memang manusia dicipta mahalul khotok wan nisyan kan gitu. Lupa memang. Tapi kalau iskot ini memang menggugurkan dengan
faktor-faktor tadi itu. Ya, ini. Nah, seperti itu. Jadi ini minal dzunub al-kabair kalau dosa besar. Tapi harus tidak takasul dan tahawun. Mungkin itu ya. Jadi dua hal ini yang mungkin saya ingin tegaskan. Tapi ini sebagai pemantik saja. Kira-kira gimana? Hah? Masuk Fatihah. Ini tak bacakan takbirnya ini. Jadi takbirnya ada di Is'adur Rafiq, ya kan? Di Is'adur Rafiq tentang hadis Nabi itu yang kemudian disyarahi oleh Is'adur Rafiq. Kalau tahawunan wa takasulan ini tadi di kitab Hasyiah Romli, atau di kitab Asnal Matarib. Kitab fikih ini panjang, Hasyiah ini 20 jilid bang, Hasyiah Romli. Panjang aja. Dulu tak wes denger. Kalau jusnya tak wes denger. Untung wes dicuplek sama orang-orang ini yang senang mengumpulkan masail Qur'aniyah. Ya mungkin itu ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya. Tentang masalah paus Quran dalam sholat yang sampai apa istilahnya itu enak-enaknya tahu apa usdu apa enak-enak sampai geleng-geleng sampai nah itu hukumnya gimana? Oh, gerakannya gitu sih. Gerakannya itu kan? Ya, gerakannya sampai over gitu kan. Kan seperti kayak itu Gus, pun kayak di Mekah kan, kalau kita kan sholat kalau di intinya banyak gerakan lah sampai goyang-goyangin kepalanya. Ya. Jadi itu sebenarnya ingin ada pembahasan seperti itu ya. Nanti kan kalau di sini tuh tadi yang saya sampaikan soal ragu-ragu memulai hafalan atau batasan lupa itu masuk mukadimah. Nanti ada tentang bab wudu atau tayamum, ya, tentang toharoh, nanti kaitan dengan Quran, tentang merawat atau adab Quran dan sebagainya. Atau nanti ada bab wakaf dan wasol Al-Quran. Ini bagus sebenarnya. Tinggal pertemuan ini mukadimah. Tapi ini pertanyaan yang sudah umum sebenarnya. Yang sebenarnya ada dalilnya itu, ada takbirnya tentang. Jadi Quran nanti masailnya di sholat. Yang saya ini mungkin. Jadi itu saya baca ya. Kalau gerakan itu kan 3 kali yang mutawalian. Ini yang dalam mazhab Syafi'i ini bisa membatalkan. Kalau bacaannya yang penting nggak sampai ifrat, nggak sampai ceroboh, itu nggak apa-apa. Tapi ini ada pendapat di I'anah Thalibin yang saya ingat itu, kalau imamnya, tapi ini syadz ini. Syadz itu nggak umum. Jadi imam kok suaranya enak, itu makruh katanya. Imam suaranya enak itu makruh, karena nanti makmumnya bisa turu-turu atau sampai lalai dia, lupa dengan sholatnya dan sebagainya itu katanya. Sesat-sesatnya. Kalau syaratnya imam tuh yang di dalam fikih kan yang biasanya ya umum aqra'uhum li kitabillah, itu yang paling bagus bacaannya, bukan suaranya sebenarnya. Ya suara itu ya bagian dari itu, cuman kalau keenakan tadi loh ya, misalnya gue ini gini, itu ada malah ulama yang mengharamkan. Tapi ini ya syad kok. Apa tadi? Imam yang ini ya membaca seperti itu. Hukumnya gimana gitu? Ya, hukumnya imam yang
pas baca surat sangat menikmati bacaan dan suaranya yang bagus itu kemudian sampai goyang-goyang gitu. Oke. Ya seperti itu tadi. Ya ini aja. Kalau gini ya, mungkin kalau di luar dari apa yang saya bahas kok ternyata belum menemukan jawaban, dibuat PR aja. Ya. Oke. Karena kan ya tanggung jawab nanti. Nanti biar tambah mantep jawabannya, ya kan itu ditulis misalnya. Sekarang mungkin diobrolkan, tapi untuk menguatkan nanti disampaikan hasilnya. Gitu aja nih. Oke. Tapi tadi mungkin itu kalau takbirnya nyusul gitu ya. Takbirnya menyusul. Itulah ya yang cukup. Sekarang kalau ini yang dua pembahasan tadi sudah ya. Tambahannya itu soal Quran yang ada di HP. Itu gimana Quran yang ada di HP itu? Itu dihukumi Quran apa enggak ya? Hah? Itu kalau dalam takbir itu ini tidak dihukumi Quran ya. Karena Quran itu kan takrifnya ma baina ad-daffataini, antara dua mushaf, dua lembaran. Ini namanya mushaf. Tapi kalau Quran kan enggak. Ada yang ya apa namanya satu gitu balik lagi. Dan dibuka terus di daffataini gitu. Ini memang bentuknya adalah daftar atau kertas. HP sekarang wis ahli, ini juga bisa dibuat dua kan gitu ya, diolek lagi. Jadi itu tetap tidak masuk mushaf. Tapi ada satu pendapat yang mengatakan itu mushaf, tapi ihtiyat, untuk hati-hati. Siapa? Habib Salim Asy-Syatiri. Salim Asy-Syatiri itu mengatakan ini tetap Quran, karena untuk hati-hati katanya. Nah, seperti itu. Ada lain? Iya. Mungkin itu yang kalau nggak ada pertanyaan atau yang perlu disampaikan terkait dengan masail Qur'aniyah. Ini tadi saya hanya memantik saja, dan kalau misal nggak ada yang berkaitan dengan itu ya udah kan itu. Terus mungkin ini tambahannya ya, dan lain-lain ini mungkin bisa dibicarakan sekarang atau gimana untuk pertemuan alumni itu nanti dibuat seperti apa. Kalau yang tahun lalu itu kan kita membuat dua majelis ya, ada majelis bin Nadhar, ada majelis bin Ghaib. Jadi yang bin Nadhar hadir, pokoknya hadir, ingin baca ya baca, yang ingin hafalan ya hafalan. Sudah didapatkan kemarin. Oh, sudah didapatkan. Nah, berarti ini perlu disampaikan ya. Mungkin ada yang belum tahu. Nah, berarti